lu belajar desain grafis, jangan berharap lu jadi tajir. Tapi kelemahan desainer grafis di Indonesia, khususnya yang ngambil kuliah di DKV ya, adalah manajemen. Kalau lu mau jadi desainer, jangan pernah menjadi orang keren. Halo guys, welcome back to Dos Creative Channel. Hari ini kita ada dosen legenda. Anjing. Ya, jadi guys, gue mau kasih tahu, ini adalah dosen gue ini sebenarnya. Namanya adalah Aditya Yoga. Halo, terima Iya. kasih. Saya Aditya Yoga. Udah gitu aja ya. Iya betul. Nah hari ini episode khusus untuk kalian yang masih mahasiswa. Kita mau ngebahas soalnya Mas Adit udah berapa lama ya jadi dosen ya? Gua mulai di depan kelas dalam artian mungkin jadi asisten dosen kali ya. Itu 2001, 2002 kurang lebih ya. Yo wow, kalau mulai dari dosennya? Dosennya itu 2004 setelah gue lulus. Wow, udah 20 tahun lebih. Ada ya 20 tahun ya? Udah 20 tahun. Iya, kurang lebih 20 tahunan lah. 20 tahun di dunia pendidikan. Nah sebenarnya ada banyak yang pengen gue ulik nih, kayak misalnya kenapa Mas Adit tuh walaupun profesional sebagai desainer tapi juga tetap passionate di dunia mengajar. Oke Mas, ini ada beberapa pertanyaan, bukan berapa, yang banyak ini. Jangan susah, yang penting kita aja. Siap. Oke Mas Adit nih, apa yang awalnya membuat Mas Adit nih tertarik ngajar? Pertama di mana? Di KV IKJ bukan sih? Iya, pertama di KVKJ. Terus apa ini sudah sesuatu yang Mas Adit sudah rencanakan dari awal atau enggak sih sebenarnya? Sebetulnya enggak sih, secara tampilan juga nggak cocok ya jadi dosen gitu ya. Jadi gue nggak pernah menargetkan untuk menjadi dosen. Pertama itu. Tapi waktu itu realistis aja ketika pertama kali gue ngajar bukan desain grafis, malah Fotografi bukan? fotografi. Iya betul. Karena gue masuk kampus lalu gue ngulik-ngulik kamera rusaknya kakak gue gitu ya. Akhirnya dosen gue waktu itu lu bantuin gue ngajar ya, dampingin gue gitu ya. Oke, gitu. Di situ gue mulai baru masuk ke dunia Pendidikan. ngajar ya. Ngajar. Gue nggak berani kata ngajar ya. Pokoknya sharing yang ini pengalaman lah. Kayak gitu. Terus entah kayak kejebak aja di situ ya. Jadi by accident sih, bukan Jadi nggak direncanakan. Enggak. Bukan by design. Oke. Nah kan jadi dari tahun 2004 gitu sampai sekarang pasti banyak perubahan nih Mas di kampus. Sebenarnya apa sih yang paling terasa berubah? Sebenarnya kayak gua aja udah ngerasa banyak berubah Mas, kayak dulu waktu diajar lo Mas sama sekarang tuh kayaknya dunianya udah beda banget gitu. Nah sebenarnya apa yang paling terasa berubah dalam dunia pendidikan saat selama Mas Adit ngajar? Jadi ini gue sebagai perspektif pengajar. Dosen ya. Kalau sebagai pengajar tentunya banyak tools yang berubah. Itu yang paling simple ya. Simple. Tapi sebetulnya nggak sebegitu banyak yang berubah. Gitu. Kalau gue lihat untuk apa ya, mindset mahasiswa tuh enggak. Oh ya. Dalam artian ya teknologi berubah pasti semua berubah, ikutin, nggak mungkin enggak. Cuman mahasiswa masih tetap mahasiswa. Seliar itu tetap menyenangkan buat saya gitu ya. Tapi setiap generasi, setiap era punya keseruannya masing-masing lah gitu. Tapi bahwa mereka punya strugglingnya sendiri atau struggle sendiri ya pastilah ya. Cuma yang berubah lebih banyak teknologi dan tuntutan sih. Sebenarnya lebih ke itunya. Tuntutan dari sebagai kebutuhan sebagai dosen. Kalau soal mental mahasiswa ada yang berubah nggak ya? Mental mahasiswa apa attitude gitu misalnya gitu. Kok saya tidak bisa mengatakan ini buat diperbandingkan ya? Karena ya itu zamannya berubah. Teknologi berubah, bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat juga berubah. So bukan pada konteks saya atau konteks gua ini untuk membandingkan. Gua nggak ngomong bahwa wah zaman gua mahasiswa lebih struggling loh bla 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 dan sebagainya. Ya emang kita nggak punya printer zaman dulu gitu kan, nggak punya komputer gitu. Sesederhana itu ya. Sederhana itu kayak dulu gua kampus itu gua belajar komputer itu di kampus cuma ada 3 komputer atau 5 komputer kalau nggak salah. Untuk anak 40 kan
akhirnya kita digilir untuk pakai komputer itu untuk belajar. Jadi hari ini komputer banyak banget. Tapi mahasiswa juga bawa komputer sendiri. So sama aja. ya nggak bisa bandingin gitu kan. Kalau menurut saya gitu loh. Jadi ya tetap seru semuanya. Nah, Mas Adit nih, gimana sih caranya antara ngatur waktu sebagai desainer yang memang yang memang karir sebagai desainer ya, sama dunia ngajar, bagi waktunya itu gimana tuh dua kayak gitu? Bagi waktunya ini menarik sebenarnya. Kebetulan saya beruntung berada di kampus tempat saya ngajar hari ini, yang waktunya relatif lebih fleksibel dibanding mungkin kampus-kampus lain ya. Di situ saya coba ngatur waktu. Kadang-kadang kayak beberapa hari yang lalu kayak ada klien yang meeting dong. Tapi ya saya bilang, saya udah ngajar di sini, gimana boleh di ini. Jadi yang penting saya komunikasi aja sih sama klien, dan mereka tahu bahwa saya juga ngajar, saya juga praktik. Jadi mereka juga menyesuaikan. Oh gitu. Saya bilang kalau mau lebih cepat nggak apa-apa, atau kalau bisa disesuaikan ini, atau misalkan sama partner saya dulu ya. Jadi semua menurut saya selama bisa dikomunikasikan dan jujur. Pokoknya itu kalau saya ya. Di luar itu juga buat saya keduanya nggak terlalu nggak saling menyulitkan. Karena justru ketika saya ngajar, saya cari celah apa yang bisa saya gali lagi ketika di industri. Gitu. Untuk saya bawa ke kelas. Oh gitu. Ya. Nggak pernah, maaf ya, kayak misalnya, aduh, nih ngajarnya ganggu gua kerja, kayak gitu nggak sih? Ya tentunya kayak, aduh, gua ada jadwal lagi, ada klien, tapi ya udah gitu, mau diapain lagi? Ada masing-masing komitmen ya, jadi ya. Saat sudah komit, jalanin aja gitu. Siap. Oke Mas Adit nih ya, sebenarnya ada filosofi nggak sih Mas? Filosofi apa nih? Atau pendekatan yang Mas Adit terapkan gitu ke mahasiswa saat lagi ngajar? Apa ya? Apa kayak be yourself? Kayaknya gue nggak tahu, tapi apa ya? Ya pokoknya mau aja belajar dulu. Gitu. Jangan takut salah aja sih. So karena mumpung di kampus, itu ruangnya salah sih. Ruangnya, lu kalau nggak salah sekarang pas lagi kuliah, kapan lagi lu salah gitu. Betul. Lu kuliah salah dalam arti berpikir ya. Iya betul. Jadi kayak coba salah, it's okay, coba lagi kayak gitu terus kayak gitu ya, sampai akhirnya saat kita udah makin dewasa, lulus ya kita tahu. Gue juga bukan mahasiswa yang cemerlang gitu ya. Dulu gue IPK juga bukan IPK yang tinggi gitu ya. Jadi gue kadang-kadang gue tantangin aja dosen-dosen buat ini oke nggak bagus sih. Gue ke dosen lain, ini bagus nggak? Oh ini bagus nih, tapi dosen ini bilang nggak bagus, ini bilang bagus. Banyak teman-teman gue yang misalkan, oh gue tahu nih dosen ini gampang nih nge-proof nih, gitu kan? Dikejar tuh dosen, nggak, kalau gue kejar semuanya. Gue aduin tuh semua pendapat dosen. Gue buat yang menurut gue pengen kayak gini. Segitunya. Gue gituin. Mas, ngajar di mana sih Mas sekarang ini? Oh sekarang kebetulan gue ngajar hanya di IKJ. Dulu tapi gue sempat ngajar di Al Azhar beberapa tahun lalu, di UI juga sempat untuk di FISIP. Sebelum gue join sama Apple Academy. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh Apple Academy itu? Apple Academy itu sangat menarik loh ininya, program belajarnya ya. Dia kan setahun ininya. Gue 2 tahun di sana. Di mana ya tempatnya? Kebetulan waktu itu lagi COVID, jadi gue online semuanya. Secara online. Lalu ketika sudah hilang COVID-nya atau dianggap hilang, gue diminta untuk Batam. Kebetulan Batam? Ya. Pindah ke Batam? Di Indonesia ada 3 Apple Academy setahu saya. Nggak tahu sekarang kalau udah nambah, nggak tahu ya. Ada di Batam, ada di Serpong, sama ada di Surabaya. Nah gue kebetulan yang di Batam. Itu Mas Adit ke sana? Nah karena online gue di Jakarta. Tapi ngajar mahasiswa Batam? Enggak, itu macam-macam dari mana-mana. Karena online jadi bisa dari mana-mana. Kebetulan. Nah yang sekarang kan programnya udah di Batam kan, jadi yang memang sekitar dari Batam aja. Ya tapi karena kondisi keluarga, gue kayak nggak bisa meninggalkan keluarga. Akhirnya gue stay di Jakarta dan gue kembali lagi ngajar di IKJ. Siap. Nih kita lagi mau ngomongin digital nih Mas Adit ya. Di era digital dan AI, masih relevan gak sih pendidikan desain formal? Atau apakah desainer sekarang bisa sukses hanya dengan belajar otodidak? Menurut gua ini yang menurut gua harus diluruskan nih di dunia pendidikan Indonesia khususnya ya, ketika ngomongin desain.
banyak yang akhirnya kampus itu seperti kumpulan kursus. Kursus doang ya. Iya, kursus Photoshop, kursus ini dan lain sebagainya. Cuma kumpulan doang, tidak melihat sebagai satu rangkaian perencanaan pendidikan gitu loh. Oke, masuknya seperti apa, kebutuhannya apa aja, disuplai dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang ketika mahasiswa nggak bisa skill satu, dianggap fail. Dianggap kursusnya fail. Padahal buat menurut saya tidak itu. Karena masih banyak program lainnya, masih banyak rencana lainnya yang harus dilihat secara menyeluruh. Bahwa goalnya bukan menjadi skill semua gitu, tapi di mana dia bisa memaksimalkan kemampuannya dia. Jadi buat gue nggak serta-merta dengan adanya AI, dengan adanya perkembangan digital dan lain sebagainya itu pendidikan bisa menjadi nggak perlu secara akademik. Gue nggak menganaktirikan yang otodidak ya. Dalam artian otodidak tetap punya struggle yang hebat juga, tetap bisa sukses, dan sukses itu buat gue sangat relatif gitu. Jadi kalau memang ngerasa bahwa dirinya cukup bodoh kayak gue, ya kita masuk ke institusi pendidikan yang sudah disiapin rutenya gitu. Kalau lu cukup pinter banget dan sebagainya, otodidak aja, karena lu tahu bisa nyari rute yang paling cepat, bahkan mungkin paling lengkap kayak gitu loh. Referensi nggak sih yang dibutuhkan sebagai seorang otodidak? Mau. Ya. Mau otodidak mau nggak otodidak, referensi butuh. Betul. Iya betul. Nih Mas Adit nih, untuk mahasiswa yang sekarang masih kuliah, sebenarnya di luar skill design, apa hal terpenting yang harus dikuasai mahasiswa sebelum lulus nih Mas? Apakah networking, komunikasi, atau ada yang lain nggak sebenarnya? Yang menarik ini, gue agak spesifik ke DKV aja ya. Iya, DKV. Gue nggak mau ngomong kedokteran sama. Ya kita mahasiswa DKV ya. Gitu. Jadi area di situ aja. Gue nggak mau ngomong interior, karena kan gue nggak tahu juga. Nggak situ juga ya. So ketika ngomongin DKV hari ini di Indonesia namanya DKV lah. Desain komunikasi visual. So kata komunikasi mau nggak mau kunci juga. Komunikasi. Mau nggak mau kan? Itu dia. Desain komunikasi visual. Visual hanya toolsnya. Komunikasi tetap core-nya gitu. Jadi kalau dia tidak bisa komunikasi, problem. Dan kalaupun juga kalau lu ngomong, wah gue kan introvert, gue nggak biasa ngomong dan sebagainya, fuck lah gitu. Lu punya tools lain buat ngomong gitu kan, buat menyampaikan pendapat lo dan sebagainya. So cari jalan lu buat lu bisa berkomunikasi. Tuh. Ketika lu berkomunikasi, maka yang lu harus build selanjutnya adalah network. Gak bisa enggak kayak gitu. Lo mau secanggih apapun juga nggak ada network, siapa yang ngasih lo kerjaan? Kan kasar gitu. Ya kecuali lo terlahir sebagai anaknya desainer siapa gitu ya, Trump gitu ya, atau anaknya siapa tuh, Elon Musk gitu ya. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin tadi komunikasi ya Mas, itu yang kita harus komunikasi apakah desainernya atau karyanya? Karena kan misalnya orangnya pintar di komunikasi, misalnya ngomongnya pintar, tapi karyanya ya kok gitu. Karyanya tetap harus yang berkomunikasi harus karyanya, itu yang utama. Yang utama gitu ya. Lalu ketika misalkan sampai dia tidak bisa berkomunikasi, paling nggak dia bisa nyari network yang bisa mengkomunikasikan karyanya, sehingga dia bisa mencari partner sebetulnya. Kalau menurut gue gitu. Makanya komunikasi dan networking ini menurut gue jadi penting banget, dua hal itu gitu. Oke, kita lagi mau ngomongin lagi soal mahasiswa. Di dunia desain kan luas ya Mas ya. Kalau selesai keluar kita dari kampus, ada branding, ada UI UX, ilustrasi, motion graphic. Sebenarnya gimana sih cara mahasiswa itu bisa menentuin spesialisasi yang cocok untuk mereka? Jadi kayak dari awal tuh mereka tuh bisa fokus di spesialisasinya, keluar jadi gitu loh. Nah, ini yang menurut gue agak juga perlu dilihat lagi, dilihat ulang mengenai kata desain itu sendiri. Ketika kita ngomongin desain desain itu selalu menjadi dua. Dia as a product sama sebagai rangkaian pekerjaan, kayak gitu. Oke, produk kita udah selesai ngomongin, ada logo, ada dan sebagainya yang tadi sempat lo sampein. Tapi yang core yang suka dilupain adalah desain sebagai cara berpikir. Sehingga apapun cara berpikir lo,
itu bisa nanti outputnya apa aja nggak masalah. Karena tidak seharus lu menguasai semua tools, lu nggak seharus menguasai semua skill atau output. Ketika lu tahu cara berpikirnya seperti apa. Karena tadi ketika lu punya komunikasinya baik, ketika lu punya networking yang cukup baik, lu tetap bisa mengerjakan. Let's say gue nggak bisa animasi misalnya gitu. Tapi gue tahu konsep animasi seperti apa, gue tahu cara berpikir desain seperti apa, sehingga gue tinggal pelajarin dikit. Oh, cara berbicara animasi seperti ini nih, motionnya dan sebagainya. Ngomongin masalah sound dan lain sebagainya. Oke, gini nih prinsipnya nih. Oke, gue bisa nge-brief ke animator. Kayak gitu. Jadi ketika kita ngomongin desain, jangan di apa ya, dibuat silo sendiri, satu area sendiri. Oh, ini adalah branding, ini ada yang sebagainya, nggak gitu juga. Ketika gue diminta tahu-tahu sama Peter Carey itu salah satu peneliti di Ponorogo. Waktu itu gue diminta sama dari Red and White, ada Mbak Ica, ada Mas Agung dari Peperina, bantuin Pak Peter yuk untuk ini. Nah, gue nggak ngomong desain grafisnya, gue ngomong penataan tata ruang pameran. Lah kan gue nggak di interior, gue nggak di ini semuanya. Tapi coba gue masuk ke prinsip desain, apa sih yang dibutuhin, siapa sih segmennya, apa sih yang pengen dikomunikasiin, kayak gitu. Bagaimana gue mencari itu semuanya, gimana gue memilih font yang sesuai dengan lain sebagainya, gue pakai, ya udah bisa gitu, nggak masalah juga gitu. Experience apa sih yang pengen dikejar, akhirnya itu yang gue terapin dalam praktik keseharian gue gitu ya. So jangan terlalu dikotakin mau kemana dulu. Jangan kaku gitu ya. Kaku. Nikmatin semuanya aja, cobain semuanya aja. Nanti kalau emang lu akhirnya jadi ahli brand, ahli brand keseluruhan, oke. Ahli logo, visual branding doang, monggo gitu kan. Ahli packaging, ya silakan juga, nggak masalah. Silakan aja. Oke, berikutnya nih Mas Adit. Seberapa penting sebenarnya software skill kayak Photoshop lah, Illustrator dibandingkan dengan konsep desain? Jadi kalau mahasiswa jago tools tapi lemah di konsep, apa yang harus mereka lakuin nih? Kalau gue selalu mundur kayak prinsip kayak lu pakai pensil, lu kasih ke tentara sama lu kasih pisau ke anak bayi, tetap aja lu berbahaya pensil buat di tangan tentara kan gitu kan. Karena dia punya skill berpikirnya, punya skill konsepnya gitu. Jadi lu mau pakai PowerPoint kayak ngebuat logo, kalau emang lu jago aja gitu loh. Iya nggak sih? Betul. Maksudnya lu akhirnya logo Adidas sesimpel itu lu bisa buat pakai Excel mungkin, atau pakai hari ini Figma atau apa dan sebagainya yang free nggak masalah kan gitu kan. Terus berubah gitu masalahnya. Kalau kita terjebak sama satu tools, kita jadi ahli satu tools, ya nggak apa-apa gitu. Tapi buat apa? Ketika akhirnya toolsnya akan berubah. Jadi itu kayaknya jawabannya ya. Jadi kayak bukan soal toolsnya, tapi ya kitanya sebenarnya kan ya. Oh iya ya, main behind the gun kan gitu kan. Iya, betul. Lanjut. Sebenarnya nih Mas Adit. Kecepatan gak sih ngomong? Kecepatan gak sih ngomong? Gak apa-apa, santai. Tahu. Banyak mahasiswa di kafe yang setelah lulus bingung mau kerja di mana. Apa aja sih sebenarnya opsi karir setelah lulus dari kafe? Ini sebenarnya ya umum banget sih. Tapi untuk yang misalnya mau masuk tapi mereka MLM lah. Kalau nggak jadi di sana jadi MLM aja sana, jualan MLM. MLM. Ada sih gitu. Pasti banyak. Ya kalau lu baca buku gue kan ada yang jadi asuransi, ada yang MLM gitu. Oke, nih Mas. Lebih baik kerja di agensi, jadi freelancer, atau bangun studio sendiri? Apa plus minusnya sih sebenarnya masing-masing? Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Itu pilihan ya? Itu pilihan, gimana pun juga itu pilihan. Gue mau ngomong gini, gue mau nyamin satu hal. Lu belajar desain grafis, jangan berharap lu jadi tajir. Dalam artian bukannya nggak boleh jadi tajir, boleh. Tapi ketika lu mau jadi tajir dari desain grafis, lu masuk ke bisnisnya. Maka yang lu harus belajar adalah bisnis. Nah, bukan belajar desain grafis. Itu benar. Ketika lu belajar desain grafis, lu nikmatin kehidupan desain grafis itu. Gimana lu terganggu dengan kerning yang nggak pas dan lain sebagainya, lu nikmatin itu aja, karena ini disiplin desain grafis, bukan disiplin bisnis dan bukan disiplin kapitalis gitu loh. Bahwa kapitalis menggunakan ini sebagai tools untuk berbicara, yes. Tapi ini bukan tools untuk lu jadi tajir. Bisnis untuk lu jadi tajir kan gitu kan. Terserah lu mau kemana. Gue jadi kebuka loh, bener loh itu. Maksudnya kalau misalnya emang ternyata passion lo untuk berbisnisnya gitu, walaupun lo desain,
ya masuk ke bisnisnya, Iya, benar. bisnisnya aja. Sesimpel itu, Ya benar. ngapain lu maksa gua desain grafis nggak tajir-tajir, ya emang bukan sana. Lu bahkan nggak belajar pemasaran gitu, iya kan? Lu belajar tipografi, lu belajar ini dari mana gitu? Jualan, ya jualan. Kalau jualan berarti marketing. Ya lu Marketing. belajar marketing, lu belajar bisnis. Nah, itu dia. Oke. Jangan belajar yang lainnya. Ada anggapan kalau kerja di industri kreatif itu bayarannya kecil. Mungkin nyambung kayak tadi ya. Gimana cara mahasiswa di kafe bisa survive secara finansial setelah lulus? Mungkin survive ya dulu gitu. Ya paling simple survive kalau ngomong lu berpikir buat masuk industri ya. Baik itu mau freelance, mau buat studio sendiri, mau kerja. Pastiin lu punya portfolio untuk bisa diterima sama masyarakat, sama industri. Itu dulu aja. Portfolio nggak mau. Portfolio sama gimana lu nge-build connection. Jejaringnya. Itu yang utama. Jadi itu yang pertama. Dan yang ini buat mungkin buat teman-teman yang gue orang yang terlambat untuk menyadari ini. Tapi kelemahan desainer grafis di Indonesia, khususnya yang ngambil kuliah di DKV ya, adalah manajemen. Ya, manajemen waktu, manajemen keuangannya, manajemen kerja dan sebagainya, itu biasanya kita lemah. Kita terlalu dibombardir dengan skill. Akhirnya manajemen ini yang kita lemah. Kalau ini yang juga mungkin kritik gue untuk kurikulum DKV di Indonesia ya. Manajemen mau nggak mau. Bahkan manajemen kerja itu menjadi penting. Dan kita masih lemah. Apa itu yang akhirnya ngebuat orang-orang mahasiswa tuh untuk ngumpulin tugas tuh telat dulu gitu? Itu karena manajemen diri mereka sendiri. Bisa jadi kan. Tapi kan kalau di awal itu ditanamkan dan sebagainya, atau dibuat sistematika yang memudahkan, ya mungkin akan less. Iya, mahasiswa benar. Dengan kita gitu. Punya manajemen gitu, ilmu lah ya gitu, ya pasti saat kita basic manajemen aja. Iya, basic manajemen ya. Itu agak-agak kurang. Oke. Pun kalau masuk ada di kurikulum biasanya masuk tengah, manajemen bisnis dan lain sebagainya gitu kan. Nggak di depannya. Justru yang manajemen dirinya itu yang menurut gue menjadi penting ya. Oke. Tadi ada yang menarik, portofolio Mas. Untuk mahasiswa yang DKV yang baru mau lulus gitu, tapi mereka belum ada kumpulan portofolio yang menarik, tapi mereka pengen nyebur ke masyarakat, itu gimana ya? Apakah pakai tugas aja cukup atau gimana? Ini enaknya. Misalnya baru lulus gitu. Ini enaknya kuliah di kafe menurut gua. Enaknya. Lu tetap bisa mengakui karya lu, bahwa ini kerjaan sendiri asal jujur ya. Misalkan gini, dulu gua motretin produk-produk lain sebagainya. Misalkan gue asal ngomong produk ya, let's say Coca-Cola, let's say kayak gitu ya. Gue mau motretin kaleng Coca-Cola, atau misalkan gue mau motretin jam tangannya siapa, gue pinjem dan kondisi bagus gitu ya. Kebayang. So gue akan ngomong, ini karya gue, itu klien lo, itu bukan klien gue, tapi ini karya gue. Bisa dikerjain dari awal. Betul. Makanya mengumpulkan portfolio menjadi penting untuk mahasiswa. Ketika gue ngebuat iklan, poster iklan Gojek, let's say kayak gitu. Ini klien lo? Enggak, ini bukan klien gue. Tapi gue ngerjain ini. Ini gue berpikir ini dan sebagainya. That's why perlu merunutkan bagaimana berpikir ketika itu keluar idenya. Beda sama hukum. Iya. Lu nggak punya kasus hukum yang pernah lu kerjain kan gitu kan? Atau kedokteran, lu pernah nyembuhin? Gue nggak tahu ya, tapi gue nggak tahu kalau kedokteran ya. Tapi maksudnya susah ketika mereka gitu loh. Akuntansi pun juga. Ya ini hitungan gue bener semuanya. Apakah membuatin lu detail? Enggak juga. Tapi ketika desainer, dia punya kesempatan untuk mengumpulkan portfolio. Maka ketika mahasiswa tidak berpameran, ketika kuliah tidak mengumpulkan portfolio ketika kuliah, itu udah menuju ke agen-agen non DKV gitu. Agen agen itu gitu atau MLM gitu kan, itu agen asuransi gitu. Ya saya nggak nyebut ya. Karena mereka juga tetap penting ya gitu ya. Iya betul. Nah ini sebenarnya dari kemarin Mas, jujur kayak ini jawaban yang gue cari untuk para mahasiswa tuh, untuk gimana mereka supaya bisa nunjukin portofolionya. Iya benar gitu. Kaleng Coca-Cola di foto bukan klien gue, tapi ini karya gue gitu loh. Kalau lo nunjukin sama profesionalnya ya
ya sama aja gitu kan. Dan ketika lu masuk ke dalam kantor desain, kan tugas mereka buat nyariin klien. Iya. Tapi betul. tugas gue buat ngerjain dapurnya, visualnya kayak gimana. Ini gue kerjaan gue. Asal jujur. Betul. Itu ya poin-poinnya. Kalau ngaku-ngaku itu beda ya. Gitu. Ya. Apakah IPK di DKV penting? Atau IPK penting. Atau perusahaan lebih melihat skill dan portofolio? Gimana nih? Lu masuk ke dalam semua segmen hidup lu harus achieve terbaik. Suka nggak suka. Itu ya, betul. Sekarang politiknya ketika lu masuk ke perkuliahan, apakah IPK penting? Penting karena apa? Karena mungkin lu masih bertanggung jawab sama orang tua lu. Gue udah ngulain lu mahal-mahal, masa jelek sih? Iya. Itu paling simple deh gitu. Udah dibayarin kok senak udel gitu. Tapi tadi ketika lu kuliah ini, lu juga berpolitik dong. Untuk ke orang tua atau ke sini dan sebagainya. Dan IP tinggi itu paling gampang. Dalam artian gampang diterima dimanapun juga. Orang tuh nggak terlalu mikir, gitu kan. Lu IP tinggi, portfolio bagus, lu gampang banget, kan gitu kan. Lu IP jelek atau DO gitu ya, portfolio bagus, tetap bisa kerja. Tetap bisa. Nggak ada masalah gitu. Tapi portfolio jelek, IP lu jelek, lu mendingan ganti, ganti bidang kan gitu kan. Semua punya strugglingnya, semua punya ininya, tapi IPK penting, IPK bagus penting atau enggak? Tetap penting. Suka nggak suka, gue bagus enggak, gue nggak bagus. Ya, gue dulu paksain di portfolio. Makanya dari portfolio itu gue bisa ngajar di 2001 ketika gue angkatan 99. Intinya gue semester 5 gue ngajar. Semester 5? Gue semester 5. Karena itu waktu awal gue ngajar, tiba-tiba dosen gue langsung ngelepasin gue aja sebetulnya. Begitulah. Siapa itu? Itu nanti ya. Itu nanti. Oke Mas. Nah, selama 20 tahun nih Mas ngajar ya di IKJ. Sebenarnya kalau mahasiswa pengen dapat nilai bagus nih dari Mas Adit itu di kelas ada apa sih tips rahasia ya Mas? Pertama gini, dari Mas Adit dulu atau lu ngeliat gue gimana? Gue pasti gue dosen. Boleh gak? Gue dosen galak. Banyak orang kayak gitu. Iya itu benar Mas Adit itu kita tuh kena dosen galak guys. Dan gue boleh ngasih tau sesuatu gak Mas? Gosok. Jadi kita dulu Mas Adit tuh punya panggilan untuk kita mahasiswa zaman dulu. Mungkin sekarang juga punya panggilan yang lain-lain ya. Beda-beda. Kalau kita dulu manggilnya Angling Dharma. Anjing, karena gondrong dan ini ya. Gondrongnya itu. Ya emang agak tegang sebenarnya sih dulu ya. Oke, itu kan dari gue ya. Kalau dari lu Mas, gimana sih? Sebetulnya yang seru adalah banyak mahasiswa yang memang terbuka buat diskusi dengan gue, sampai hari ini masih diskusi. Wow. Masih ngobrol. So, buat gue ketika mahasiswa ngomong gue galak, it's privilege buat gue. Oh, gitu. Privilege sehingga mahasiswa yang malas dan nggak mau berhubungan dengan gue, ya mau gue silakan. Ketika lo emang bener mau ngobrol, ayo. Welcome. Pasti banyak kok yang masih ngobrol sama gue, masih diskusi sama gue, masih banyak banget gitu. Oh gitu. Jadi ya gue sih happy aja, nggak ada masalah. Buat gue sesimpel goal gue adalah teman diskusi. Gue nggak ngerasa bahwa gue berhasil di industri. Gue menjalani industri, yes. Gue masuk jadi dosen, ya. Apakah gue jadi dosen yang baik? Enggak. Kan gitu kan. Ya bukan dosen idaman pastinya kan. Anjing. Horor. Anjing, gue dapet kelasnya Mas Adit lagi nih anjing gitu. Ada yang langsung kayaknya hari kedua langsung gak mau masuk. Gue rasa beberapa kayak gitu. Gila. Langsung kena mental istilahnya zaman sekarang. Ya mungkin ya. Lanjut. Oke nih Mas Adit. Apakah mahasiswa di kafe yang sering telat ngumpulin tugas itu tetap bisa sukses di dunia kerja? Tetap. Sukses itu kan relatif. Iya. Lu mau sukses di dunia kerja apa? Dunia kerja perminyakan, mungkin dia bisa masuk ke perminyakan. Mungkin dia bisa masuk ke telekomunikasi gitu kan. Iya. Kalau di DKV ya tetap bisa aja. Kalau dia punya networking dengan baik. Nah. Tetap kita nggak bisa ngomong bahwa kampus adalah satu-satunya rute untuk menjadi sukses. Kalian tuh, Mas, sorry gue potong. Dosen itu ini nggak sih suka, wah ini anak nih pasti ke depannya nggak sukses nih gitu. Ngejudge. Bisa nilai gitu nggak sih? Dulu gue pernah ada mahasiswa yang bangunnya telat terus, nggak pernah masuk dan lain sebagainya. Sampai gue ngomong, kamu nggak usah khawatir. Kalau kamu memang merasa bahwa kuliah itu adalah beban, jangan kuliah. Karena lu tetap bisa sukses tanpa kuliah.
Ngomong gitu, Mas? Gue ngomong gitu. Lu keluar aja dari kampus karena gue tahu lu punya skill yang lainnya. Mendingan lu nggak usah kuliah. Gue dalam konteks bukannya gue marah ya, tapi gue bener-bener pure. Kuliah tuh bukan buat semuanya kok. Kuliah tuh bener-bener buat orang yang butuh dan tahu mau bahwa kuliah bisa ngebantu hidup gue. Ketika enggak, ini yang ngeri nih, tuntutan industri, masyarakat dan sebagainya, bahwa mahasiswa harus S1, harus apa dan sebagainya. Gitu loh. Ini lu nggak tahu, lu bisa ngekat atau nggak kata-kata? Ya, bisa, gue sensor nanti. Maksud gue, lu bisa skillful tanpa harus kuliah kok. Lu bisa sukses tanpa harus kuliah. Tapi ketika lu udah memutuskan ambil kuliah, serius dengan kuliahnya. Nah itu dia. Gitu. Betul. Kalau enggak akhirnya sia-sia. Lu mau ngabisin 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun kuliah yang lu akhirnya cuma buat benci doang sama bidang itu, buat apa? Iya. Mendingan lu otodidak, mendingan lu keluar, lu fight untuk 4-5 tahun ini untuk lu jadi orang yang sukses dengan definisi lu, kan gitu. Daripada ya nggak masuk kuliah tapi di luar main doang kayak gitu ya. Kan gitu. Oke nih, ini Mas Adit. Dari sekian banyak mahasiswa yang pernah diajar, ada nggak yang sekarang sukses di industri desain dan bikin Mas Adit bangga? Banyak banget dalam artian gue nggak ngerasa ngajar, mereka pernah jadi mahasiswa gue kayak gitu lah gitu. Ya maksudnya mereka pernah ada di kelas gue, tapi gue nggak pernah merasa bahwa gue punya peranan dalam kesuksesan mereka. Karena setiap orang punya pathnya sendiri-sendiri. Gue cuma sekian persen, sekian 0, sekian persen dari perjuangannya mereka. Perjuangan. Kayak gitu. Gue cukup bangga kenal mereka, punya teman-teman yang pernah di kelas gue dan hari ini sukses. Banyak banget. Gue nggak bisa mention satu persatu. Lu salah satunya. Nggak semua jadi desainer. Ada yang di visual, ada yang non visual juga. Menurut gue sangat menyenangkan sebetulnya gitu. Wow, kita kan pernah juga ngajar bareng ya Mas? Pernah Iya guys. Pernah ngajar bareng. Jadi gue pernah jadi asdosnya Mas di industri kreatif ya waktu itu ya. Oh iya. Dengan Bu Citra Ria ya. Iya betul siap. Oke, terakhir nih Mas Adit nih. Kalau kamu bisa ngasih satu nasihat, bijak-bijakan dulu nih ya, buat mahasiswa DKV yang baru masuk kuliah, apa yang paling penting buat mereka pahami? Kalau mau jadi desainer, gue langsung aja nih. Kalau lo mau jadi desainer, jangan pernah menjadi orang keren. Jangan pernah ngerasa bahwa jadi desainer adalah menjadi orang terkenal. Menjadi desainer adalah being no one. Nggak akan menjadi siapa-siapa. Karena yang harus jadi siapa adalah karya lo. Ketika lo mau jadi seseorang, mau dikenal, lo jadi seniman. Karena lo kertas kosong, lo tanda tangan, Picasso, itu mahal. Tapi lo ngebuat semua packaging satu supermarket, nggak ada tanda tangan lo. Dan nggak peduli dia siapa yang ini. Tapi itu berhasil membuat orang beli. So yang harus berbicara adalah karya lo, bukan elunya. Jadi menjadi desainer, lu jangan berharap menjadi orang yang dikenal. Itu aja sih. Gila. Ini jujur gue merinding ya. Anjing. Gak beneran. Emang gue agak kayak gendruwo anjing. Bukan penampakannya. Wah, di balik yang rambutnya gini. Jawabannya wow, oke, keren banget. Oke, Mas Aditya Yoga, terima kasih banyak untuk episode hari ini. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman mahasiswa yang baru mau masuk atau yang sedang di perkuliahan atau yang di ujung-ujung mau lulus. Moga-moga episode hari ini bisa bermanfaat buat mereka semua. Thank you semuanya. Oke, jangan didengerin omongan gue. Oke guys, terima kasih ya sudah menyaksikan Does Creative Channel. Ada gue Adri dan Adit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Does out. Bye-bye.